kami hormati dan yang berbahagia. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan talkshow berbagi hasil implementasi pembelajaran mendalam dengan tema Mengajar dengan hati, belajar terasa berarti. Bapak Ibu hadirin sekalian, buah semangka enak dimakan. Cakep. Pada hari ini, pagi ini, hari Rabu. Cakep. Hadirin sekalian, tamu undangan, kita berdoa semoga kita menjadi guru yang bermutu. Keren ya, tapi saya juga tidak mau kalah keren sih. Minum kopi di teras SMK, hangatkan hati dan semangat jiwa. Talkshow ini tempat berbagi praktik nyata agar tumbuh dalam karya yang nyata. Luar biasa. Budi ya, Iya Pak Haji. narasumber pada pagi hari ini ada 3. Sangat Tiga. luar biasa. Mau lihat video profilnya? Tentu. Ya, silakan video profil. Kita saksikan video 3 narasumber. Ini dia. Mari kita langsung lanjutkan narasumber yang seperti ini, Bu Dia. Iya, siap. Ya, yang pertama Ibu Nungki Kusumawati SPD. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Yang kedua Ibu Eri Sintiani SPD. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Ibu Nungki dan Ibu Eri adalah guru dari SMK PGRI 1 Sukoharjo. Keren sekali ya. Kemudian narasumber yang ketiga Pak Ji. Yang ketiga yang paling Ganteng di antara 3 narasumber ini yang paling dari ganteng. Jawa Barat. Jauh sekali ya. Bapak Asad Sunandar, sarjana komputer Silakan beri tepuk dari tangan Bapak Ibu. SMK Negeri 7 Kendal. Silakan Bapak Asep. Kita ngobrol ya Bapak Ibu ya terkait aksi yang sudah dilakukan di sekolah sebagai praktik baik gitu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu?
Alhamdulillah semakin semangat dan ini sedikit deg-degan karena berbicara di depan bapak-bapak yang luar biasa ini Pak, dari bapak pengawas, bapak kepala sekolah, jadi rasanya tuh wah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian Iya, Mas. Bapak Ibu narasumber, tadi video profil yang pertama itu saya terdidik Bu. Tadi ada gambar, ini yang Bu Nungki kalau nggak salah ini. Di bawah itu ada gambar siswa yang sedang tertidur atau sedang malas-malasan. Tapi video berikutnya adalah siswa yang sudah semangat, sudah disiplin. Itu ceritanya bagaimana Bu? Iya, gambar itu kebetulan saya pas melakukan pembelajaran di kelas, melihat ada siswa yang tidur itu Pak. Nah kebetulan siswa itu di depan. Biasanya kan kalau siswa yang tidur itu pojok belakang, nah itu di depan. Nah kemudian memang saya kalau ada siswa yang tidur atau sedang apa yang beda unik dengan yang lain, memang saya foto. Nah itu ternyata apa? Mereka itu nggak suka dengan pelajaran bahasa Inggris Pak. Iya. Kebetulan kan saya mengajar bahasa Inggris ya. Iya. Hampir mayoritas siswa itu nggak suka dengan pelajaran tersebut. Kenapa kok kamu nggak suka kan? Kenapa kamu nggak suka Mbak? Bu, bahasa Inggris itu susah. Ilah saya kritik Bu, aku ki wong Jawa. Nah, hampir mayoritas siswa itu bilangnya aku ki wong Jawa. Iya. Nah, ternyata apa? Siswa bilang seperti itu, terus tidak suka dengan bahasa Inggris itu karena pola pikir atau mindset mereka itu sudah fix mindset. Aku nggak suka pelajaran bahasa Inggris akhir, ya sudah. Ketika saya mendidik melakukan pembelajaran bahasa Inggris, mereka nggak bisa menerima karena sudah terpola di mindset mereka. Seperti itu. Keren sekali ya Pak Cik. Jadi ditumbuhkan dulu pola pikirnya, diubah gitu ya. Dari yang tadinya datang itu, kalau siswa itu kan banyak yang mengatakan datang nunggu pulang, kemudian setelah itu sampai rumah pun buku pelajarannya diletakkan gitu. Jadi nggak dibuka. Iya, kita coba dengarkan. Posisinya ini kan Bu, Satu sekolahan gitu ya. Iya. Karena Bu Eri tadi matematika kelihatannya tentang game dan lain sebagainya juga di profil yang tadi. Iya. Jadi mengaitkan matematika dengan aksi nyatanya. Lah itu seperti apa? Dengan kehidupan nyata. Lah itu seperti apa Bu Eri? Baik, izin menjawab. Iya, monggo. Baik. Untuk matematika memang di kami itu memandang matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Sama seperti Bu yang disampaikan Bu Nungki, growth mindset ya. Saya sering mengatakan kepada anak-anak bahwa pelajaran matematika itu sebenarnya pelajaran sangat mudah karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka menghitung uang juga dengan menggunakan matematika ya. Ada polondo gitu ya kalau zaman dulu. Ya itu. Kita menemukan dulu di diri anak-anak bahwa matematika itu menyenangkan. Bagaimana caranya? Saya sering motivasi kepada mereka. Matematika itu jangan dianggap sulit. Kalau dari diri kalian, dari jiwa kalian itu mengatakan matematika sulit, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengerjakan atau menyelesaikan soal matematika. Itu. Yang kedua, bagaimana sih kamu mencintai matematika itu bagaimana? Apakah harus mencintai bukunya dulu? Tidak, gitu saya. Jangan mencintai saya, tapi mencintai mata pelajarannya dulu. Kita memberikan soal itu latihan soal tidak dari yang sulit dulu ke mudah, tapi dari mudah kemudian tingkatnya sedang baru ke tingkat sulit. Dari tingkat mudah itu kalau anak bisa menyelesaikan masalah, maka dia itu merasa puas. Oh ternyata gampang. Oh ternyata saya bisa mengerjakannya. Dari situlah tumbuh. Akhirnya dia tertarik, ya, dia penasaran dengan matematika, dengan soal yang tingkatannya lebih tinggi lagi itu akan menarik bagi mereka. Apalagi saya mengajar di SMK ya, karena SMK itu katanya memilih di SMK karena sesuai dengan minatnya, karena sesuai dengan passionnya itu tadi. Nah, di SMK itu ada mata pelajaran
pelajaran kejuruan yang sesuai dengan keinginan mereka, maka pada pembelajaran ini saya melakukan pendekatan. Kalau dulu memberikan mata pelajaran itu secara konvensional atau dengan cara ceramah, ternyata dengan cara ceramah anak-anak kadang hanya termangu saja, pandangannya ke depan tapi kosong. Nah, itu sering terjadi. Nah, kemudian hanya mencatat saja tanpa melakukan apapun. Ya, yang penting anak-anak ini rumusnya dicatat, ini soal latihannya dicatat. Nah, habis itu sudah saya keluar dari kelas, saya keluar dari pintu itu sudah ambiar. Nah, makanya karena ada pelajaran kejuruan itu kok saya menerapkan kalau misalkan ini dihubung-hubungkan dengan mata pelajaran kejuruan gimana ya? Nah, makanya di sini tadi saya menggunakan pendekatan role play atau yang kalau istilah Bu Nungkinya, karena Bu Nungki mata pelajaran bahasa Inggris ya, role play itu bermain peran. Perannya bagaimana? Kalau misalkan saya di matematika di konsentrasi keahlian yang manajemen perkantoran, karena mereka mendapat pelajaran tentang aplikasi perkantoran atau takola perkantoran, mereka berperan sebagai sekretaris atau sebagai direktur atau sebagai staf. Nah, di situ saya hubungkan ke mata pelajaran misalkan ke peluang kejadian atau aturan pengisian tempat. Jadi dengan anak bermain peran itu mereka sangat asik. Nah, misalkan lagi di konsentrasi kalian misalkan di teknik sepeda motor. Ini juga sama, kita bekerja sama juga dengan jurusan di situ mata pelajarannya ada tebeng, ada sasis, kemudian ada PKK. Nah, di situ anak-anak berperan apa? Berperan kalau misalkan mencari jasa ya, mencari servis ya, itu menghitung. Ya, di situ matematikanya apa Bu di situ? Iya, matematikanya bagaimana menjual spare part itu, kemudian mendapatkan laba atau rugi. Dari situ akhirnya tidak hanya menghafal rumus saja, tapi bisa penerapannya. Jadi keren gitu ya Bu. Jadi anak-anak tertantang gitu ya Pak Haji. Bagaimana dia sudah tahu, berarti saya ini posisinya di ini langsung diperankan di sana begitu ya. Keren sekali ya. Satu sekolah Bu, bagaimana dengan yang di SMK 7? Iya, sebelum Pak Asep saya punya pantun buat Pak Asep. Iya. Bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh mekar di tepi kali. Cakep. Pemateri 1 dan 2 telah berbagi, giliran yang ketiga kini. Pak Asep, kita tepuk tangan buat Pak Asep. Ya. Ya, silakan Pak Asep. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, maksud untuk menggurui kita sama-sama belajar di sini. Tadi Bu Nungki sama Bu Heri sudah menyampaikan praktik baik apa saja yang sudah ada di sekolahannya. Sekarang giliran saya praktik baiknya apa yang ada di sekolah kami di kejuruan. Tadi juga Bu Heri juga sudah menyampaikan tidak hanya satu mata pelajaran, berarti bisa 3 mata pelajaran atau inquiry kolaboratif. Itu juga bisa kita terapkan. Yang sudah kami terapkan di praktik baik ini, kebetulan saya bawa simulasi jaringan yang ada di sebelah sana, itu adalah berbagi praktik baik. Jadi Yang itu ya Pak Asep ya. Yang itu Bapak jadi Ibu. itu adalah simulasi jaringan wifi. Jadi ketika saya dan peserta didik sama teman-teman, kebetulan sama Bu Diah sama Pak Beni di IPAS, itu bagaimana sih kita cara mengukur gitu di sana. Jadi kan siswa itu, karena kita sudah di pembelajaran mendalam ini, bagaimana siswa itu atau peserta didik itu supaya berkesadaran. Jadi harus sadar dulu, sebenarnya butuh nggak sih kita butuh nggak? Kalau butuh, ayo kita bareng-bareng. Akhirnya terbentuklah simulasi jaringan itu
dari saya yang bisa kami sampaikan di praktik baik yang dilakukan di sekolah kami. Terima kasih. Ya, poin utama yang saya baca dari Pak Asep itu baik sekali, Bu. Pak Asep adalah seorang guru yang inovatif karena yang pertama tadi menyadarkan, yang kedua menyenangkan, dan saling berkolaborasi dengan siswa. Iya, sehingga semuanya termaknai dengan baik gitu ya. Iya. Tetapi Bu Nunggi, Bu Eri, dan Pak Asep ini kita ke Bu Nunggi ya. Kita ke Bu Nunggi Bapak Ibu. Jadi selama hal itu dilakukan di sekolah, hambatan apa yang paling mendasar yang sulit sekali sehingga ketika hambatan itu ditemukan kemudian Ibu menemukan solusi itu, nanti solusi itu bisa kita contoh bersama untuk kita implementasikan di sekolah kita masing-masing, begitu Ibu. Baik, nuwun sewu tadi belum saya sampaikan mengenai anak yang ternyata kurang semangat belajar itu terpola dari mindset mereka. Nah, di sini sebagai pendidik setelah kami mempelajari pembelajaran mendalam, itu ternyata kita tuh harus menyadarkan anak terlebih dahulu. Nah, gimana cara menyadarkan anak? Guru harus memberi semangat dulu, memberi semangat. Dan praktek yang sudah saya sampaikan itu saya melakukan afirmasi positif sebelum melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena pola pikir anak bahasa Inggris angel, aku ilat Jawa. Nah seperti itu. Nah makanya itu hal yang negatif saya balik menjadi positif. English is not difficult, but English is easy. Nah makanya ada skill video bisa didapatkan. Oke, Kita lihat bersama videonya dari Bu Nunggi. Baik Bapak Ibu, itu aksi saya yang sudah saya lakukan. Saya melakukan afirmasi positif terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. English is fun, English is easy. Saya terapkan itu hampir semua siswa di satu kelas itu saya suruh ngomong seperti itu. Ya, kenapa? Karena menurut konsep law of attraction, apa yang kita ucapkan itu akan berbalik ke diri kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang setelah kita ucapkan tertangkap di otak memori kita, nah itu nanti akan menghasilkan tindakan kita, emosi kita, dan juga perbuatan kita. Jika kita melakukan hal yang negatif, nanti dampaknya negatif. Maka saya lakukan hal yang positif, biar nanti tujuannya siswa itu bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Itu hanya menyadarkan dulu, dan siapa tahu dengan seperti itu anak-anak akan berubah pola pikirnya. Dan hambatannya Bapak Ibu, setiap ada tantangan itu mesti punya hambatan. Setiap pembelajaran di anak karena menghadapi banyak siswa dengan berbagai macam background itu banyak sekali hambatannya. Ternyata setelah melakukan menyadarkan pola mindset mereka itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sering dikasih motivasi, tapi ternyata dengan banyak motivasi yang diberikan, kalau tanpa aksi itu nol hasilnya seperti itu. Maka kita nggak bisa berpersepsi orang lain harus sesuai apa yang saya pikirkan. Maksudnya gini, saya menginginkan siswa pintar semua, kan itu keinginan saya. Tapi setelah melihat, itu nggak mungkin siswa itu akan
melakukan apa yang saya lakukan. Nah, makanya dari itu, mulai dari sini saya sebagai seorang guru, pokoknya saya melakukan grow mindset. Tujuannya apa? Karena biar setelah saya sebagai modelnya dulu, siapa tahu nanti siswa bisa melakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya berharap pada semua, misalkan satu siswa menyesuaikan apa yang saya inginkan, itu susah sekali. Nah, maka dari itu sebagai guru juga merupakan role model. Sebelum kita menggrowkan mindset anak-anak, guru juga harus grow terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Harapannya sesuai dengan Fidget ya, getaran positif seseorang itu akan berimbas kepada orang di sekitarnya. Seperti itu. Keren sekali Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu. Getaran positif seseorang akan menggetarkan sekitarnya. Jadi pakai getaran ya Pak Haji. Itu yang paling penting satu, Bu. Apa itu? Merubah pola pikir kita dulu sebelum merubah pola pikir siswa. Oh begitu, keren ya. Ini baru yang bahasa Inggris. Baru yang Nah, ini bahasa Inggris. Bu Eri dan Pak Asep praktek baiknya seperti apa? Silahkan diceritakan. Saya izin ya. Seperti yang disampaikan Bu Nurgi tadi, kalau misalkan kita mau menggetarkan anak didik kita, karena tujuan kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar saja, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi kita pendidik. Jadi harus membuat selain memberikan mentransfer ilmu, kita juga harus menumbuhkan atau menguatkan mental anak. Bagaimana itu? Dari diri kita sendiri, karena proses pembelajaran itu ada 4 olah ya: olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Maka dari itu, dari guru, kalau gurunya itu semangat, gurunya masuk kelas itu kok gembira, senang, pasti akan membawa aura positif kepada anak-anaknya. Pernah kemarin kami itu ada semacam pendidikan atau pelatihan, narasumber kami itu mengatakan bahwa kalau kita sebagai guru, kita masuk sekolah, masuk gerbang sekolah itu aura kita sudah aura positif, kita harus sudah gembira terlebih dahulu. Beban-beban yang ada di pikiran, misalkan kok tidak punya uang, atau ada masalah dengan anaknya, atau ada masalah dengan suami atau istrinya, itu ditinggal dulu. Jadi begitu masuk gerbang, suasana kita harus suasana yang menyenangkan. Insya Allah nanti sampai dengan akhir, karena kita mengajar tidak hanya di jam pagi saja ya. Apalagi saya matematika sama Bu Nungki itu paling banyak yang tidak disukai ya, karena mata pelajaran umum ya, karena mereka itu lebih suka praktik mata pelajaran kejuruan. Saya tidak mengajar hanya di pagi hari saja, kadang di siang hari atau di sore hari. Anak-anak sudah ngantuk, sudah lemes, uang jajannya sudah habis, sudah hawa-hawanya itu mau pulang ya. Itu jadi kita harus menumbuhkan kesemangatan anak terlebih dahulu. Bagaimana mereka tetap harus belajar, tetap harus menerima kita ya. Kadang di jam-jam terakhir kita fokusnya tetap fokus, tapi materi yang kita berikan kadang tidak sempurna yang di pagi ya. Misalkan kalau di pagi hari semua materi bisa 100% kita berikan, tapi kalau di jam-jam terakhir yang penting anak mau dulu, mau menerima dulu. Sekecil apapun ilmu yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu masuk dulu. Kita bergembira. Kalau misalkan harus ada ice breaking, 30% ice breaking, 70%-nya materi itu juga tidak apa-apa. Yang penting anak enjoy dulu. Keren sekali ya. Jadi Bapak Ibu ditinggalkan sedihnya di luar gerbang. Tadi yang sedihnya di bawah, masuk ke gerbang siapa? Sanunya ketinggalan, ya udah dilupakan. Nanti di dalam baru kita pikirkan. Bapak Ibu sudah bahagia? Bahagia. Monggo sakit mersani sebelahnya, sakit bertatap-tatapan dan lalu tersenyum. Ini juga menumbuhkan bahagia katanya. Seperti itu Bapak Ibu. Keren sekali ya Pak Haji. Luar biasa. Yang penting tadi sama Bu Nungki, menyenangkan. Menyenangkan, bahagia dulu. Gurunya bahagia dulu. Iya. Harus dengan hati. Harus dengan hati. Ya, silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Haji Budia. Menarik, harus dengan hati Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai pendidik, selain dari pendidik jadi pembimbing,
kadang jadi orang tua, kadang juga jadi psikolog. Karena jadi guru itu juga kita harus bisa melihat di dalam satu kelas 36 siswa itu dengan pemikiran yang dibawa masing-masing dari rumah sampai ke sekolah itu pasti berbeda-beda. Itu tadi Bu Eri sudah menyampaikan gimana sih caranya supaya bisa menyatukan sinkron semuanya itu dengan ice breaking bisa. Itu yang kami lakukan juga di SMK kami, di SMK 7 Kendal. Lalu selain dari itu apa? Kita juga harus sinkron juga dengan orang tua. Kami juga lakukan, kita sinkronisasi dengan orang tua bahwa pendidikan tidak hanya di sekolah saja, tapi juga orang tua juga harus mendukung. Dari situ baru nanti kita punya goalsnya. Jadi kami sudah sampaikan juga sama orang tua juga keinginannya kita apa, terus nanti goalsnya itu apa. Karena di SMK utamanya kami di Kejuruan ingin segera bekerja gitu ya, itu juga harus diterapkan. Di pembelajaran mendalam ini alhamdulillah peserta didik kami dari SMK Negeri 7 Kendal sudah mulai meningkat, mulai dari growth mindsetnya, dari keaktifan untuk bertanya-nya, dari membuat praktik itu simulasi tersebut juga kita menggunakan peserta didik. Jadi menarik sekali. Jadi yang ada di SMK kami mungkin itu Pak Haji. Ini menarik sekali. Tepuk tangan dulu untuk narasumber ini, Bapak Ibu. Menariknya adalah dari SMK PGRI Sukoharjo dan SMK di 7 Kendal itu ada di atas semuanya. Jadi Kendal itu kan dibagi menjadi dua, dataran rendah di daerah pesisir dan di daerah pegunungan. Ini semuanya rata-rata Bapak Ibu yang narasumber itu semuanya ada di pegunungan. Ada di pegunungan. Nah ini bagaimana yang ada di pesisir kita kan belum tahu. Nah ini monggo dari hadirin bisa bertanya, saran dan lain sebagainya. Ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya? Oh ada Pak Haji. Ya. Silakan Bu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dari Weleri, dari SMK Muhammadiyah 3 Weleri. Di sini di berbagi hasil implementasi ini saya ingin curhat ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat di sini teman-teman semuanya sudah membawa hasil karya dari sekolahnya masing-masing, yang sudah diimplementasikan, dan di pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu ya, selama proses pembelajaran itu kan guru harus melakukan asesmen gitu ya, penilaian. Di akhirnya kan endingnya pasti melakukan asesmen. Nah ketika proses pembelajaran itu kan terkadang nggak sesuai apa yang kita harapkan. Seperti tadi Bu Nuki sudah sanjang, pasti ada hambatan, ada kendala. Pak Asep juga sudah matur seperti itu sama. Jadi saya juga menemui hambatan ini Pak Asep, sama dengan Bu Nuki juga. Jadi karena saya juga di bagian pengajaran itu saya jadi tempat curhat Bapak Ibu di sekolahan saya. Jadi masalah ini itu saya pengen berbagi ke Bapak Ibu itu yang saya hadapi itu nanti gimana ya Kak, saya mengislahkan teman-teman saya yang ada di sekolah, karena untuk membangun grow mindset teman-teman kan tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita setiap kali pembelajaran ada ini kolaboratif, itu harus menyatukan pemikiran Bapak Ibu yang tidak sama di satu pemahaman, itu kan tidak mudah. Nah ending dari semua pembelajaran kan pasti pengambilan asesmen. Nah ketika di akhir pembelajaran saat ingin melakukan penilaian atau mengambil asesmen, itu tidak semua dari jumlah satu kelas ada 36 anak itu berhasil semuanya. Kalau misalnya anak praktek membuat produk minuman herbal seperti itu, lain itu ada 2 guru, yang satu guru prakteknya, yang satu itu wali kelasnya, itu ngeluh semua kepada saya, Bu, gimana ya Bu, ini cara saya menilainya, asesmennya nanti gimana Bu? Kok anak itu ketika praktek itu dia itu satu kelompok, tapi karena anaknya itu sifatnya itu menutup diri, introvert, jadi anteng, tapi antemnya anteng gitu. Jadi kerjanya juga halus sekali gitu. Jadi kalau kerja kelompok itu dia dapat hasil, jadi hasilnya dari kelompok tadi
sudah karena anaknya juga introvert, tidak mudah bergaul gitu, jadi diem aja gitu. Ketika kita mau ngambil asesmennya kan juga kesulitan di situ. Nah, guru prakteknya lapor ke guru wali kelas. Nah, wali kelasnya kan pasti kan tabayun dulu, kok anaknya seperti ini, bla 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 gitu. Guru wali kelasnya juga pengennya belani, nanti kan urusannya bikin rapotnya gimana, kalau rapotnya kosong terus gimana gitu. Nah itu yang saya tanyakan itu caranya guru yang praktek tadi untuk memperoleh nilainya gimana, harus ke anak diremedi sendiri atau gimana kan. Nilainya kan selama proses pembelajaran, padahal selama proses itu juga anak juga tidak hasilnya maksimal atau gitu. Ya, saya pengen pendapatnya panjenengan semua, terus saya dapat masukan, nanti di sekolah saya bisa berbagi dengan teman-teman saya di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, tepuk tangan untuk Bu Rini. Ya. Keren sekali nih Pak Haji. Jadi Bu Rini itu mau cari solusi. Kalau tadi sebenarnya sudah dipaparkan sama Pak Asep ya, bagaimana kita jadi guru itu tidak hanya mengajar, tetapi kadang juga sampai jadi psikolog, jadi orang tua, jadi dokter. Nah ini kalau terjadi problem seperti ini yang anak anteng gitu. Iya, mencoba menjawab ya. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya, luar biasa. Kebetulan apa yang ditanyakan Bu Rini itu saya juga mengalami Pak Bu. Iya, di situ saya menyuruh salah satu siswa untuk presentasi maju ke depan. Karena saya kan belum menyelami terlalu banyak karena masih kelas 10 gitu. Anak itu saya suruh maju benar-benar tidak mau. Dan akhirnya besok lagi kalau pas ada pembelajaran bahasa Inggris tidak berangkat. Besok lagi tidak berangkat dan tidak berangkat. Nah ini kan timbul tanda tanya, ada apa? Maka yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan. Karena siswa adalah manusia yang punya hati, guru juga punya hati, makanya kita melakukan secara emosional. Di situ saya tidak langsung marahi, tidak hanya judge kamu itu gini itu tidak. Tapi benar-benar saya dekati. Kalau itu perempuan saya rangkul di tempat yang hanya berdua Pak, non sewa hanya tempat khusus, saya dekati, saya istilahnya saya benar-benar jadi friendnya dia, bestinya dia. Dan di situ saya coaching Pak anak tersebut. Dan alhamdulillah dengan melakukan sistem coaching, anak itu akan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke anak tersebut. Dan alhamdulillah ini anaknya jadi aktif kembali seperti itu. Ini yang bahasa Inggris Bu Dia. Bagaimana yang matematika? Ya, kalau matematika memang ini prinsipnya masih kemarin kurikulum merdeka itu berdiferensiasi ya, karena kemampuan anak itu berbeda-beda, dari latar belakang juga yang berbeda-beda, keluarga berbeda, otomatis isi kepala mereka juga berbeda-beda. Ada yang memang benar-benar suka dengan matematika, ada yang memang benar-benar kalau ketemu angka saja sudah tidak mau. Saya tidak mau, saya sudah nggak bisa Bu, saya mau disuruh apapun tuh tidak bisa menyelesaikan itu. Nah itu bagaimana? Karena kita sudah mengalami beberapa kali ya, kita melakukan pendekatan juga sudah sebenarnya. Terus bagaimana kita menilai apakah dikosongkan? Nah, ya tidak, karena kita anak belajar itu kita nilai tidak dari hasil akhirnya saja, tetapi dari prosesnya. Proses mereka datang saja ke sekolah itu sudah kita nilai, kita apresiasi. Dia di kelas saja bagaimana sikapnya, bagaimana dia mengikuti, itu juga kita nilai. Jadi tidak melulu hasil belajar itu hanya sebuah angka saja ya. Belum tentu yang sekarang ini nilai matematikanya 100 nantinya akan menjadi misalkan presiden gitu ya. Itu. Yang penting itu saja Pak, kita nilai prosesnya saja. Dan saling berkesinambungan dengan praktek baik Iya. bahwa kegiatannya juga ada role play dan Iya, sebagainya. iya. Itu akhirnya anak-anak juga bergantian. Iya, bermain peran itu juga. Anak-anak tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi dengan di situ dengan diskusi kelompok, yang dulu diskusi kelompoknya hanya anak-anak tertentu saja yang mengerjakan, yang menyelesaikan, tapi setelah mereka bermain peran, mendapatkan peran masing-masing, lah
itu kita nilai prosesnya. Betul sekali. Tapi Bu Dia, posisinya karena Bu Nungki dan juga Bu Eri ini normaga, Iya. matematika dan bahasa Inggris, mungkin anak-anak mungkin agak bahasanya bagaimana ya, melihat mata pelajaran yang luar biasa sulit gitu. Bagaimana yang keseluruhan? Jadi SMK kan, Iya. jadi kalau pelajaran normaga itu bukan awalnya bukan sulit kalau menurut saya Pak Haji, tapi itu hanya pelajaran tambahan gitu, hanya sekedar pelajaran tambahan gitu. Lalu bagaimana kalau yang di kejuruan? Ya, silakan Pak Asep. Pak Asep. Dan cara tadi bagaimana menilai ataupun diakhiri dengan nilai yang bagaimana kalau misalkan ada anak yang berbeda. Iya, terima kasih Pak Haji izin jawab. Di kami di kejuruan, saya jadi ingat Albert Einstein. Beliaunya berkata tidak ada manusia yang bodoh, tapi hanya ada manusia yang malas. Jadi percaya Bapak Ibu bahwa kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang pembimbing bagi peserta didik kita tadi Bu mungkin sudah sampaikan, kita memberikan hati yang baik, pasti nanti juga akan feedbacknya ke kita yang baik. Kita menyenangkan orang lain, pasti juga nanti orang menyenangkan bagi kita. Balik lagi ke yang masalah tadi untuk assessment-nya di kejuruan itu kan, kalau misalnya di dalam praktik itu kan pasti ada kelompok. Nah di kelompok itu kan kita tidak anak-anak tidak memilih sendiri, tapi ada heterogen. Jadi ada yang nilainya baik, ada yang nilainya sedang, dan ada yang nilainya rendah. Itu kita satukan. Jadi tidak perkelompokan itu kayak circle-circlean yang udah anak-anak buat, tapi kita heterogen biar sama semua. Nanti akan ada bagiannya masing-masing. Nanti siapa yang akan maju, dan itu bisa kita assessment, kita bisa nilai dari situ. Terus penilaian itu tidak hanya secara akademis saja, berarti kan ada subjektif dan objektif juga. Jadi tadi Bu Eri sudah menyampaikan dia sebenarnya masuk nggak sih gitu kan? Dia ada di kelas enggak? Dia udah ada di kelas aja, dia udah bisa dilakukan untuk assessment atau penilaian. Jadi tidak hanya pas di prakteknya saja, ternyata dari proses dari awal sampai akhir juga kita bisa nilai dari situ. Mungkin itu Bu Rini yang bisa kami sampaikan di kejuruan. Keren ya Pak Haji ya. Jadi kalau dari bahasanya Pak Asep itu tutor sebaya gitu ya, yang Ya, lebih betul. yang bisa mengajari yang belum bisa gitu. Iya, Pak Haji. Betul sekali. Bu Dia, Iya Pak. pada hampir siang pada hari ini ada Pak Wajio. Oh begitu. Ya, ini kita minta pendapatnya Pak Wajio bahwa bagaimana menjadi guru yang baik, bermutu, berakhlak mulia, dapat membimbing putra putri kita untuk menjadi generasi yang baik. Lengkap sekali ya. Jadi harapan kita itu sehingga nanti ini bisa kita implementasikan di sekolah. Di sekolah, gitu ya. iya. Iya. Mohon Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya sekedar saran nih supaya PN lebih mendalam. Tadi yang disampaikan Bu Nungki, Bu Eri, Pak Asep sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ini akan lebih bagus lagi seperti yang disampaikan Pak Asep. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga sangat bagus itu Pak. Kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi pembelajarannya adalah kolaborasi, bukan inquiry kolaborasi, bukan Pak. Kalau inquiry bukan metode pembelajaran itu, karena inquiry kan penyelidikan ya. Jadi seperti yang di salah satu contoh di showcase sebelumnya, itu pembelajarannya dari produktif, nanti Bapak Ibu yang normatif adaptif itu bergabung di sana. Artinya begini, terus bukan mundur terus gitu ya, tapi penilaiannya dari Bapak Ibu yang normatif adaptif supaya tidak terkesan tadi Bu ini mengatakan pembelajaran normaga itu timun pupuk jago ibu baik. Yang penting kan pembelajaran kejuruan itu tidak akan terjadi Bu. Jadi
kita harus mengubah mindset siswa bahwa pembelajaran normada itu tidak penting. Mindset siswa kita kalau di SMK di vokasi itu sebenarnya saya nyambut gawe, tapi untuk proses itu pembelajaran itu bukan hanya masalah keterampilan, skill, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa unsurnya di sana adalah ada pengetahuan, ada karakter dan sebagainya. Dan karakter itu di industri nomor 1. Saya 8 tahun di BKK. Dari tahun 2008 sampai dengan 2016, saya ketua BKKFK Kabupaten Kendal, sampai di provinsi saya berkecimpung di sana, bahwa semua perusahaan itu untuk menilai siswa, untuk merekrut siswa, yang pertama adalah karakter. Makanya tesnya psikotes, Bu, psikotes. Lolos psikotes, wawancara, masih di karakter itu, dicari lagi anak ini mau bekerja sama atau enggak. Nah, baru yang ketiga nanti keterampilan. Itu saja tidak menentukan banget. Karena apa? Apalagi di operatornya saya dulu, yang di operator itu mengajari anak untuk operator berkaitan dengan pembuatan mobil yang Daihatsu itu hanya dalam waktu 2 menit bisa menghasilkan 1 mobil. Itu mereka ngajari anak kita kalau dengan robot itu tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, tapi karakter nggak bisa. Nah, oleh karena itu mohon maaf, pembelajarannya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, kolaborasi, kejuruan dan normatif adaptif. Itu akan lebih bagus dan anak akan lebih mengenal. Mereka akan, oh Pak Asep tadi tentang jaringan dipakai, matematikanya bisa ngitung, ya matematikanya bisa ngitung. Presentasinya nanti Bunuki bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa ikut, sangat bisa. Oleh dengan semacam itu maka pembelajaran mendalam ya apa ya yang kita harapkan itu bisa sangat tercapai. Kan intinya kan nanti siswa itu mengerti ini saya belajar ini untuk apa loh. Mereka bisa memahami mengapa mereka mempelajari ini. Mengatakan Bapak Ibu matur nuwun, assalamualaikum. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Jadi yang pertama adalah karakter. Dan guru inovatif itu selain karakter hanya harus ada lagi, Bu, menguasai teknologi untuk pada zaman hari ini, dan juga yang kedua adalah metode. Ini karena apa? Pembelajaran mendalam. Semakin kita dalami maka semuanya akan lebih menarik. Betul. Baik, Bu Dia, terakhir, Iya. kira-kira satu kalimat Bu Aji. Satu kalimat. Iya. Satu kalimat. Nanti kalau satu kata hanya mantap selesai gitu. Satu kalimat sebagai closing gitu ya, sebagai closing apa kira-kira yang menjadi kalimat itu sehingga kita pulang itu membawa oleh-oleh yang melekat gitu. Iya. Silakan Bu Novi. Baik, karena sebagai pendidik, sebagai guru ini sangat berpengaruh bagi siswa-siswi kita. Yang pertama yang bisa menciptakan mood siswa di sana itu adalah tersenyumlah, jangan menunggu bahagia. Tapi belum selesai. Tapi saya ulangi ya. Tersenyumlah, jangan menunggu bahagia. Sebentar. Yang penting tersenyum gitu ya, Bu. Tersenyumlah, jangan menunggu bahagia, tapi dengan tersenyum nanti kita akan selalu bahagia. Tersenyumlah, jangan menunggu bahagia Bapak Ibu, karena dengan tersenyum Bapak Ibu bisa bahagia. Saya hitung 5 kalimat, Bu. Oh, 5 kalimat. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Kalau Bu Eri? Izin ya, karena di sini adalah Bapak Ibu guru semua, ya, ada Bapak Penama juga. Mungkin kalimat ini menjadi motivasi bagi kita semua. Apa ya? Bapak Ibu, sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu. Insya Allah anak-anak yang kita didik akan menarik kita di surganya nanti. Jadi ini doa anak-anak
Pak Haji? Iya. Doa anak-anak untuk Bapak Ibu guru yang mengabdi tulus ikhlas. Dengan hati. Dengan terakhir Pak Asep. Ya, terima kasih. Mohon izin, quotes-nya bagus-bagus. Terus saya yang terakhir ini saya cuma ngambil dari yang udah lalu namanya Aristoteles. Tadi udah ada di slide-nya saya. Beliaunya berkata satu kalimat ya, kita adalah apa yang kita lakukan. Itu saja. Terima kasih. Kita adalah apa yang kita lakukan. Keren ya. Kalau kita berbuat baik karena gurunya ikhlas mendidik siswa, menjadikan siswa generasi yang baik, Generasi emas itu doanya buat berarti goalnya luar biasa, bersinar mahal gitu ya. Betul ya. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman narasumber sudah Berbagi praktek baiknya, ada hambatannya, ada solusinya. ada solusinya. Ya, semoga dari cerita-cerita yang motivatif tadi kita dapat dalami dan juga kita praktekkan di sekolah masing-masing. Keren ya. Sebelum Bapak Ibu yang di depan kita izinkan untuk kembali ke tempat duduknya Pak Haji, mungkin ada hal yang bisa saya tarik sebagai garis kesimpulan. Ya. Jadi kolaborasi adalah solusi Bapak Ibu, menggunakan hati untuk meluluhkan nurani sehingga materi bisa jadi implementasi pada kehidupan nyata nanti. Jadi keren sekali nih Bapak Ibu. Jadi hal itu yang bisa kami tarik dari beliau bertiga. Maka Bu Nungki, Bu Eri, Pak Asep, kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk narasumbernya. Kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Keren ya. Sangat keren. Saya sampai tidak bisa Saya berkata-kata. termotivasi Bu, Apa itu motivasi? bahwa dari tiga narasumber ini Iya, harus menyenangkan, sadar, berkolaborasi. berkolaborasi. Dan tentunya ini membuat anak-anak kita itu senang sekolah. Kalau senang sekolah, pelajaran, materi semuanya akan langsung Iya. lancar. Ternyata selain keren-keren, mungkin ini suatu saat jika kita ada kesempatan kita bisa tularkan. Jadi tidak hanya di sini Pak Haji, Betul. tetapi nanti bisa kita tularkan, kita bawa kembali ke sekolah dengan hal-hal sekeren ini. Jangan sampai putus hanya di sini. Mungkin benar tadi kita itu sebenarnya tidak cukup sampai di sini, tapi akan berlanjut mungkin nantinya dengan tema yang berbeda. Saya sedang ngapain? Sedang apa coba Pak Haji coba? Senyum. Senyum bahagia. Karena begini kalau saya senyum saya bahagia. Oh begitu. Jadi senyum itu tanda bahagia ya Pak Haji Tapi ya. kalau kelamaan saya gila. Oh gitu. Jadi senyum tapi pada tempatnya, karena kita sebagai guru meninggalkan kesedihan, kekecewaan dan yang lain sebagainya di depan gerbang Bapak Ibu, nggak diajak masuk. Jadi begitu masuk, mau masuk seret gitu, kecewa, sedih, duka, sudah kamu tinggal dulu di sini, saya mau masuk gitu sambil senyum. Enak rasanya. Tapi yang penting melihat anak-anak kita belajar dengan rajin itu sebuah kebahagiaan untuk guru. Iya benar sekali, apalagi saat ini. Iya begitu ya Pak Haji. Jadi Bapak Ibu, demikian talk show yang keren sekali ini, kita sambung di kesempatan yang akan datang. Dan akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum